Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kalian lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi update kisah serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri atau kejadian mistis yang pernah dialami oleh seseorang dari berbagai pelosok Nusantara. Kali ini sebuah kisah dari serentetan kejadian mistis yang dialami oleh seseorang, yang di sini kita panggil saja namanya Bapak Jono. Beliau tinggal di suatu wilayah di Pulau Jawa, tepatnya sekitar tahun 1990-an silam, di mana pada saat itu telah santer terdengar anak-anak warga yang telah hilang secara misterius. Konon, menurut beberapa orang yang tinggal di tempat tersebut, sebelum anak-anak mereka menghilang, saat itu selalu terlihat sebuah mobil jeep yang berputar-putar mengelilingi perkampungan, tempat di mana Pak Jono bermukim. Sempat beberapa orang warga mencoba memberhentikan mobil jeep tersebut, karena di dalamnya terdapat beberapa orang asing berpakaian gelap yang terlihat mencurigakan. Namun salah satu dari mereka mengaku sedang mencari alamat dengan menunjukkan secari kertas. Dengan terpaksa, warga kembali melepaskan mobil jeep tersebut, lantaran mereka tidak punya cukup bukti yang mendukung untuk menangkap beberapa orang itu. Hampir di setiap harinya, selalu saja ada anak penduduk yang hilang secara misterius. Dan di saat yang sama, telah muncul serangkaian rumor tentang hantu anak-anak tanpa kepala yang meneror warga desa tempat Pak Jono tinggal, dan juga beberapa desa lain di sekitarnya. Pak Jono ini berprofesi sebagai seorang penambang pasir di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Sedangkan istrinya Bu Yati berjualan nasi bungkus untuk membantu perekonomian keluarga. Dan anak mereka satu-satunya memutuskan merantau ke kota setelah tamat sekolah. Semenjak saat itu, mereka hanya tinggal berdua. Namun mereka ini mempunyai seseorang tetangga desa yang sangat akrab bernama Pak Warno dan Bu Laksmi, yang tinggal tak jauh di depan rumahnya. Anak Pak Warno yang bernama Siti sudah dianggap seperti anak sendiri oleh pasangan Pak Jono dan Bu Yati. Setiap harinya, Siti yang sudah berusia sekitar 12 tahun selalu bermain di sebuah kebun kosong dekat sumur Pak Jono. Dia bermain bersama dua orang teman lainnya yang bernama Iqbal dan Arman. Sebelum dan sesudah bermain, ketiga anak-anak tersebut selalu datang ke warung milik Bu Yati untuk sekedar meminta air minum atau meminta karet gelang untuk bermain lompat tali. Namun demikian, Bu Yati sama sekali tidak merasa keberatan. Sampai suatu ketika, terlihat sebuah mobil jeep beberapa kali melintas di depan warung Bu Yati. Tapi, Bu Yati sama sekali tidak begitu mempedulikannya. Karena pada waktu itu warungnya telah ramai oleh pembeli. Dan ketiga anak-anak tadi juga terlihat sedang asik bermain lompat tali. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan warung Bu Yati. Setelah beberapa saat kemudian, turunlah dua orang laki-laki berjaket kulit dan memakai kacamata hitam. Setelah beberapa saat kemudian, turunlah dua orang laki-laki berjaket kulit dan memakai kacamata hitam. Mereka berjalan ke warung Bu Yati sambil terlihat beberapa kali berbisik satu sama lain.
Kopi hitamnya 2, Bu. Hangat saja dan jangan terlalu manis. Ucap salah seorang di antaranya pada Bu Yati. Oh iya Pak, silahkan duduk dulu. Sebentar saya siapkan. Ucap Bu Yati sambil berjalan ke arah dapur. Tak lama kemudian, terlihat Bu Yati keluar dari dapur sambil membawa nampan yang berisi 2 cangkir kopi dan beberapa piring berisi gorengan. Ini kopinya Pak, silahkan dinikmati. Oh iya, sepertinya bapak-bapak ini bukan orang sini ya? Kalau boleh saya tahu, bapak-bapak ini dari mana dan mau kemana? Soalnya kalau tidak salah, tadi saya lihat mobilnya beberapa kali lewat sini. Kata Bu Yati memulai percakapan. Namun kedua pria itu hanya terdiam sambil sesekali meneguk kopinya. Bu Yati, minta air minumnya dong Bu. Haus nih. Arman dan Iqbal juga. Ucap Siti yang tiba-tiba datang bersama kedua temannya. Heh, kalau mau minum sana di dapur saja. Jangan ganggu ya. Soalnya Bu Yati lagi repot, banyak pembeli. Sahut Bu Yati. Tak lama kemudian, Siti bersama kedua orang temannya langsung menuju ke dapur untuk mengambil air minum dan beberapa makanan kecil. Itu anaknya ya, Bu? Tanya salah seorang dari kedua pria tersebut. Oh, bukan Pak. Yang perempuan itu anak tetangga saya. Itu rumahnya yang di depan itu. Sedangkan 2 anak lagi itu temannya. Dan masih anak warga sekitar sini juga sih Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Tanya Bu Yati. Ah, tidak ada apa-apa, Bu. Kami cuma bertanya saja. Sebenarnya kami ini mau ke rumah Pak RT, tapi kami sama sekali tidak tahu rumahnya yang mana. Dari tadi kami cuma berputar-putar di sekitar sini saja, tanpa bertemu seorang pun yang bisa ditanyai. Makanya dari itu kami mampir ke sini. Siapa tahu kami bisa mendapatkan informasi yang jelas. Ujar salah seorang di antara mereka. Oh, jadi begitu ya. Kalau di jam-jam segini desa kami memang sepi. Karena kebanyakan dari warga sini berprofesi sebagai petani. Yang ada di rumah paling cuma anak-anak saja. Mereka akan pulang tengah hari nanti. Sedangkan ini saja baru jam 10 pagi. Oh iya, kalau rumah Pak RT berada di rumah nomor 2 dari ujung sana. Kalau bapak-bapak mau bertemu, paling sebentar lagi juga lewat sini Pak RT-nya. Tunggu saja, ujar Bu Yati. Bu Yati, makasih ya minuman dan makanan kecilnya. Kami boleh sekalian minta kartu gelangnya nggak Bu? Untuk kami main lompat tali. Kata Siti yang tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Ambil saja di atas meja itu. Tapi jangan banyak-banyak ya. Soalnya itu untuk bungkus nasi nanti kalau ada orang yang beli. Ujar Bu Yati sambil meracik dagangannya. Terima kasih ya Bu. Kami mau main dulu. Celetuk Siti bersama 2 rekannya sambil beranjak pergi. Jangan jauh-jauh ya, di situ saja mainnya, teriak Bu Yati. Sedangkan kedua orang tadi hanya terdiam sementara sambil sesekali melihat jam tangan mereka. Dan mereka juga terlihat berbisik satu sama lain. Bu Yati yang sedang sibuk memotong sayuran sama sekali tidak mencurigai gelagat mereka. Bu, kami pamit dulu. Ini uangnya ya. Untuk sisanya ambil saja. Kata salah satu di antara mereka, sambil keduanya beranjak terburu dari tempat duduknya. Terima kasih Pak, kata Bu Yati sedikit berteriak. Dari kejauhan, Bu Yati terus memperhatikan kedua orang itu yang berjalan menghampiri Siti dan kedua temannya yang sedang asik bermain. Sesaat kemudian,
Kedua orang dan anak-anak itu terlibat sebuah percakapan dan berujung ketika anak tersebut dibawa masuk ke dalam mobil jeep bersama dua orang misterius itu. Bu Yati, kami antar om-om ini sebentar ya. Nanti kami kembali lagi. Dadah. Ucap Siti yang masih terlihat dari jendela mobil yang mulai berjalan. Hei, mau kemana kalian? Tunggu, tunggu. Mau dibawa kemana anak-anak itu? Tolong, tolong, culik. Teriakan Bu Yati mengundang perhatian warga. Ada apa, Bu? Ada apa? Tanya Pak Jono yang kebetulan baru saja pulang dari ladang. Itu culik, Pak. Cepat tolong. Siti dan kedua temannya diculik orang dengan mobil jeep itu. Ucap Bu Yati sambil menunjuk ke arah mobil yang telah melaju pergi. Apa? Mobil jeep yang berwarna hitam itu? Tadi Bapak sempat berpapasan dengan mobil itu, Bu. Dan Bapak juga melihat ada anak perempuan memakai baju putih bunga-bunga. Bapak tidak tahu kalau tadi itu Siti. Oh ya, Bapak-bapak, mohon bantuannya. Mari kita kejar mobil itu sampai dapat. Pak Jono dengan dibantu beberapa warga yang lain berusaha mengejar mobil jeep tersebut. Akan tetapi, mobil itu sudah jauh tak terlihat lagi kemana arah perginya. Untuk beberapa saat, mobil tersebut juga sudah tidak terlihat lagi. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh keluarga Pak Warno dan Bu Laksmi. Sudah hampir seminggu, anaknya menghilang tanpa jejak. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Pak Jono beserta istrinya. Mereka merasa paling bertanggung jawab atas hilangnya Siti. Meski orang tua Siti tidak menganggap itu kesalahan mereka. Tidak terasa, sudah berminggu-minggu tidak ditemukan juga keberadaan Siti bersama kedua rekannya. Sampai suatu saat, Bu Laksmi yang masih bersedih atas hilangnya Siti sedang duduk di ruang tamu sendirian. Bu, Ibu, Siti pulang, Bu. Terdengar suara Siti dari luar halaman depan. Dengan buru-buru, Bu Laksmi segera bangkit dari duduknya dan segera membuka pintu rumahnya. Siti, Siti, kamukah itu nak? Ucap Bu Laksmi sambil mengusap air matanya, serta memanggil-manggil anaknya itu. Namun tidak ada seseorang pun yang berada di sana. Dengan rasa kecewa, Bu Laksmi kembali masuk ke dalam rumah. Bu, Ibu, bantu Siti, Bu. Siti takut. Suara Siti terdengar kembali memecah keheningan. Nak, kamu di mana? Ibu rindu sama kamu. Dan lagi-lagi Bu Laksmi menjawab suara itu. Kemudian dia pun mencoba mengintip dari balik jendela kaca rumahnya. Di sana telah terlihat sosok Siti sedang berdiri di luar pagar rumah membelakangi dirinya. Nak, sedang apa kamu di situ, Nak? Apa kamu tidak kedinginan? Ayo masuk, ucap Bu Laksmi menahan haru. Bu, sedang apa kamu di luar rumah begitu? Ini kan sudah malam. Nanti ibu bisa sakit. Lagian tidak enak sama tetangga sekitar. Ayo, cepat masuk. Kata Pak Warno yang tiba-tiba menghampiri Bu Laksmi dari dalam rumah. Siti, Pak. Siti sudah pulang. Itu di... Loh, Nak, Siti, kemana kamu, Nak? Tadi bener loh, Pak. Siti berdiri di luar pagar itu sambil memanggil-manggil ibu. Jelas Bu Laksmi. Siti? Mana Siti? Nak Siti, di mana kamu? Ah, ibu mengigau saja.
Tidak ada siapa-siapa kok. Dari tadi Bapak lihat Ibu cuma sendiri saja. Sudahlah Bu, besok kita cari lagi. Sekarang kita masuk dulu. Sudah malam, tidak baik di luar. bujuk Pak Warno. Akhirnya, mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah. Sambil duduk di ruang tamu, menenangkan Bu Laksmi yang sedang bersedih. Terdengar isak tangis pilu dari belakang rumah Pak Warno. Pak, coba Bapak dengar. Itu seperti suara Siti yang sedang menangis. Iya Bu, Bapak hafal betul ini suara Siti. Ayo coba kita lihat. Dengan berbekal sebuah senter, mereka berdua pun berjalan ke halaman belakang rumah. Berkali-kali, sorot senter diarahkan ke berbagai sudut di tempat itu. Nak, Siti, ini Bapak dan Ibu. Kamu di mana? Panggil Pak Warno. Tiba-tiba terlihat sosok tubuh Siti tanpa kepala yang sedang duduk di tepi sumur. Dengan memakai baju putih bunga-bunga dengan noda-noda darah di seluruh bajunya. Pak, Bu, Siti pulang. Seketika Bu Laksmi mendadak pingsan setelah melihat kejadian tersebut. Mereka berdua sama sekali tidak percaya bahwa anaknya telah meninggal. Semenjak saat itu, satu persatu warga mendapat teror arwah Siti yang berjalan masuk ke dalam rumah warga tanpa kepala. Sosok Siti tanpa kepala itu masuk ke dalam rumah-rumah warga sambil menangis. Dengan memakai baju putih bunga-bunga yang hampir dipenuhi oleh bercak darah. Dia berjalan begitu saja dan kemudian hilang menembus tembok. Hampir setiap malam, warga disibukkan dengan teror mengerikan tersebut. Sampai suatu ketika, teror ini juga dialami oleh Bu Yati. Saat itu hujan gerimis tiada berhenti dari sore hari. Merasa sepi dan tidak ada seorang pun yang datang, Bu Yati berkeinginan untuk menutup warung makannya. Tiba-tiba terdengar beberapa langkah kaki orang yang datang menghampiri. Monggo Pak, Bu, mau pesan apa? Tanya Bu Yati sambil membereskan barang dagangannya. Namun, sama sekali tidak ada jawaban yang menyahut. Dengan penasaran, Bu Yati mencoba menoleh ke arah suara langkah itu berasal. Betapa terkejutnya dia saat itu ketika yang dilihatnya adalah 3 sosok anak-anak tanpa kepala yang tengah duduk di depan bambu warungnya. Bu, boleh kami minta minum? Sekalian minta kartu gelangnya buat main. Ketiga sosok tersebut tertawa cekikikan melihat Bu Yati yang ketakutan. Teror-teror yang menghantui warga semakin menjadi setiap malam. Para warga sangat merasa terusik dengan kehadiran ketiga sosok tanpa kepala itu. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk meminta bantuan dari seorang kiai yang mengasuh sebuah pondok pesantren yang cukup ternama di tempat itu. Begitu malam tiba, mereka mengadakan pengajian dan doa bersama. Entah doa apa yang dibaca oleh kiai tersebut, ketiga sosok itu muncul dengan sengaja dan menampakkan dirinya di hadapan warga.
Hei Saifulan, Saifulana, kita sudah berbeda alam. Kenapa kalian mengusik kami? Apa mau kalian? Tanya sang kiai dengan tatapan tajam. Kemudian ketiga sosok itu hanya serentak menunjuk ke satu arah. Lalu ketiga sosok tersebut berjalan menuju suatu tempat diikuti oleh kiai dan beberapa orang warga saat itu. Tiba-tiba ketiga sosok itu berhenti pada sebuah jembatan yang baru dibangun kala itu. Serentak ketiga sosok tanpa kepala itu menunjuk ke dasar pondasi jembatan. Satu persatu sosok tersebut menceburkan diri ke arah sungai yang beraliran tidak begitu deras. Merasa penasaran, warga yang dipimpin oleh kiai mencoba turun dan memeriksa ke dasar tiang jembatan yang baru saja dibangun itu. Satu persatu dasar tiang itu mereka periksa, sampai akhirnya mereka dikejutkan oleh 3 temuan, yaitu berupa bungkusan kain putih dengan bercak-bercak darah. Setelah dibuka, bungkusan itu ternyata berisi ubur rampes sesajen dan 3 buah kepala yang sengaja ditanam di dasar jembatan sebagai tumbal. Kepala-kepala itu tidak lain adalah milik dari Siti, Arman, dan Iqbal. Namun, jasad mereka sama sekali tidak berhasil ditemukan sampai sekarang. Konon, ketiga jasad tersebut tersembunyi di suatu tempat dan masih suka bergentayangan. Kisah serupa juga pernah dialami oleh Pak Jono. Waktu itu, selepas Isya dia duduk-duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba lampu rumahnya padam. Yang benar kalian pegang talinya. Sekarang giliran aku lompat. Terdengar suara riuh anak-anak sedang bermain dari kebun kosong dekat sumurnya. Anak siapa ya? Malam-malam begini masih bermain? Kemana orang tua mereka? Gumam Pak Jono. Dengan penasaran, dia pun mencoba mengintip dari jendela kacanya. Dan lagi-lagi, sebuah pemandangan mengerikan kembali terlihat. 3 orang tubuh tanpa kepala sedang asik bermain lompat tali yang berbahan karet gelang. Yang tidak lain merupakan sosok hantu 3 anak yang menjadi korban penculikan saat itu, yang masih bergentayangan sampai saat ini. Anak-anak pada tahun 90-an khususnya pasti tahu betul dengan kejadian ini. Kejadian yang sempat menggemparkan daerah Jawa dan sekitarnya. Di mana saat itu orang tua kita selalu memperingatkan kita dengan kedatangan mobil jeep. Pasalnya, mobil ini selalu identik dengan penculikan anak untuk kemudian dibunuh. Kepalanya digunakan sebagai tumbal jembatan atau bangunan tertentu, sedangkan organ dalamnya dijual dengan harga tinggi pada orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah segelintir kisah pengalaman hidup yang sempat dialami oleh Pak Jono khususnya di tahun 1990-an silam. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bagikan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya agar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu sedang menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.